Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Jadi artefak itu dihasilkan dari pembelajaran atau proses pembelajaran siswa dalam periode waktu tertentu. Itu portofolio. Jadi kalau ibu bapak punya tugas, misalkan di kelas ada tugas clipping, ada tugas untuk membuat misalkan atau mengumpulkan informasi yang dituangkan dalam bahasa tulis, kemudian kita kumpulkan, kita jilid jadi satu, maka ini akan menjadi sebuah portofolio atau artefak belajar. Nah, selanjutnya adalah penilaian jurnal. Penilaian jurnal ini erat kaitannya dengan penilaian sikap ibu bapak ya. Apa itu penilaian sikap? Penilaian sikap adalah suatu penilaian berbasis kelas terhadap suatu konsep psikologi yang kompleks. Jadi kalau kita lihat, kita mengenal dengan penilaian KI1, sikap religi, dan KI2, sikap sosial. Sedangkan penilaian diri, ini kalau biasa kita di kurikulum Merdeka, ini terdapat di dalam penilaian formatif. Jadi menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, menurut pasal 11, bahwa dalam penilaian kita hanya ada 2, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu ada 2 juga ibu bapak. Penilaian formatif awal pembelajaran, atau yang dikenal dengan diagnostik kognitif atau diagnostis, atau penilaian awal pembelajaran, di mana tujuan penilaian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan untuk memetakan level kognitif peserta didik. Jadi penilaian awal pembelajaran ini adalah merupakan modal bagi guru untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan formatif yang kedua adalah formatif proses pembelajaran. Tujuan asesmen formatif proses pembelajaran ini adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi misal, saya mengajarkan tentang siklus air, maka saya bisa menggunakan 2 instrumen. Ada yang pertama yang namanya instrumen penilaian diri atau self-assessment. Maka instrumen yang saya susun, saya memahami tentang proses penguapan, ya atau tidak. Saya memahami tentang proses pengendapan, ya atau tidak. Saya memahami tentang proses siklus air, ya atau tidak. Maka di sini ada pengakuan secara jujur oleh peserta didik terhadap materi yang telah diberikan oleh guru. Itu penilaian diri atau self-assessment. Kemudian yang kedua, instrumen yang kedua adalah penilaian teman sejawat atau per-evaluation. Per-evaluation ini adalah merupakan penilaian diberikan oleh teman sejawat di dalam mengamati temannya sendiri. Nah, itu penilaian formatif proses pembelajaran. Jadi penilaian ini digunakan guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, ternyata penilaian formatif ini tidak digunakan sebagai bahan di dalam pengisian raport. Terus yang digunakan mana? Yang digunakan adalah penilaian atau asesmen sumatif. Itu menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Nah, kalau kita lihat nomor 1, ini lebih mengarah kepada penilaian proyek. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah menghasilkan karya. Ya, hampir sama dengan model project based learning. Outputnya adalah karya. Karya itu tidak harus produk. Karya bisa aksi nyata juga bisa. Maka nomor 1 adalah C, Ibu Bapak. Lanjut nomor 2, silakan Ibu Bapak baca. Pak Ali bersama siswanya merancang sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Project based learning. PBL, Pak. Apa Bapak? PBL. Kalau saya Ada yang PJBL. mengatakan PBL. Ada Kalau lagi? saya PJBL, Oke. Pak. Yang betul adalah PJBL ya. PJBL ini berarti di dalam sintaks yang ketiga, iya ada jadwalnya ya.
ada jadwalnya. Jadi apa yang membedakan antara PBL dengan PJBL? Kalau Aturan main. PBL itu sintak awal atau fase awal itu orientasi masalah. Jadi siswa dihadapkan terhadap masalah sehingga dia akan mencari alternatif solusinya nanti, ya kan? Kalau ibu bapak memberikan demonstrasi materi ajar, nanti bukan PBL lagi, namanya adalah cooperative learning, ya jangan sampai tertukar. Kalau PBL itu di sintak awal adalah orientasi, kalau PJBL itu beda lagi, ya kan? Kemudian discovery learning itu adalah model pembelajaran penemuan, ya kan? Apa bedanya discovery dengan inquiry learning? Kalau discovery itu ditemani oleh guru, kalau inquiry learning itu siswa lebih mengeksplor pengalaman belajarnya. Ini merupakan sebuah pendekatan yang berdasarkan teori konstruktivisme, di mana anak-anak diminta untuk mengkonstruk pembelajarannya. Ya, jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah C, Ibu Bapak. Oke, nah sekarang nomor 3 Ibu Bapak silakan dibaca. Penerapan aturan kedisiplinan berkaitan dengan reward and punishment. Kira-kira apa Ibu Bapak bisa dibantu jawabannya? Behavioristik. Behavioristik. Oke, yang lainnya mungkin. A. Oke, kita uraikan satu persatu Ibu Bapak. Jadi menurut teori belajar behavioristik, menganggap bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi antara stimulus dan respon, itu behavior. Pembelajaran yang menekankan kepada pemberian reward and punishment itu behavioristik. Ya, ingat-ingat bahwa kata kuncinya adalah bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku, adanya reward and punishment, adanya stimulus dan respon, itu behavioristik. Nah, sekarang bagaimana dengan kognitivistik? Kognitivistik ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir. Jadi menurut teori ini bahwa belajar itu tidak hanya perubahan tingkah laku, tetapi lebih upaya sadar untuk mengorganisir pengalaman belajar. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kognitivistik, konektivistik ya. Konektivistik ini hampir sama dengan mengkoneksikan, menghubungkan ya. Jadi kalau menurut kognitivistik bahwa belajar itu merupakan sebuah upaya sadar di mana telah dibentuk dari kalau nativistik ya, sorry. Kalau kognitivistik itu mengkaitkan ya, mengkaitkan. Kalau nativisme salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir itu membawa berkat tersendiri atau pengalamannya sendiri. Itu nativistik. Kalau konektivistik itu mengkaitkan. Nah, sekarang bagaimana dengan konstruktivistik? Mengkonstruk ya. Konstruk itu bersifat membangun ya, berarti membangun. Maka teori ini membangun dalam konteks filsafat pendidikan yang dapat diartikan bahwa suatu upaya membangun tata susunan hidup. Itu konstruktivistik. Ada yang mengatakan bahwa belajar itu seperti anak-anak tangga pengalaman. Jadi anak-anak mengkonstruk pembelajarannya berdasarkan proses yang mereka lalui. Itu Bapak Ibu. Kalau Connect tadi menjelaskan proses pembelajaran yang memungkinkan orang dapat berinteraksi, berbagi, berdialog. Ya, itu konektivistik, mengkaitkan. Nah, nomor 3, ini yang lebih mendekati benar adalah behavioristik. Lanjut Ibu Bapak, nomor 4, silakan. Jawabannya apa Ibu Bapak? Apa Ibu Bapak? Pedagogik. Apa? A. Pedagogi. Pedagogik. Pedagogi. Diterangkan ya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi guru itu ada 4 ya. Kalau guru itu ada 5 ditambah manajerial.
Jadi kompetensi manajerial ini kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Kalau guru hanya punya 4. Yang pertama adalah pedagogik. Pedagogik ini berarti pengelolaan pembelajaran, bagaimana seorang guru mampu mengimplementasikan baik itu pendekatan, strategi, model, metode, maupun teknik pembelajaran. Berarti ini mengarah kepada bagaimana seorang guru bisa mengorganisir supaya anak memiliki kemampuan secara kreatif, ya kan? Kalau profesional itu lebih mengarah kepada penguasaan terhadap materi pembelajaran yang lebih luas. Jadi ini berdasarkan disiplin ilmunya. Seorang guru olahraga, dia harus punya fundamental olahraga. Seorang guru seni, dia harus punya fundamental seni. Nah, Karena narasumber kita udah ada juga ya, Bu Alia ya. Ya, sepertinya sudah masuk buahnya, Pak. Oke. Ya kan, sama kemarin. halo. Oke. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, boleh dicolek-colek teman-temannya, mungkin yang satu gugus atau satu kecamatan yang ikut di kegiatan Batindi kita. Oke, Bapak. Jadi yang ketiga itu adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini lebih terhadap sebuah kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi atau bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik maupun orang tua wali. Jadi lebih ke sosial kemasyarakatan. Kalau kepribadian ini lebih kepada tauladan atau kompetensi guru yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang merupakan kompetensi yang mencerminkan kepribadian seorang guru yang dewasa, arif, wibawa, bijaksana. Tentunya yang paling penting adalah teladan. Yang kelima ini manajerial dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi kalau dilihat dari konteks pertanyaan nomor 4, ini lebih ke jawaban A, Ibu Bapak. Lanjut nomor 5, Ibu Bapak, silakan dibaca. Jawabannya apa, Ibu Bapak? Di PBL ya? Oke, kata kuncinya di mana ya kira-kira? Salah. PBL. Memecahkan masalah. Oke, jadi memecahkan masalah ya. Kalau inquiry ini penemuan ya, di mana siswa bisa mengeksplorasi pengalaman belajar. Kalau PJBL, Project Based Learning ini lebih mengarah kepada proyek yang dijalankan oleh guru dalam pembelajaran, di mana ada 6 sintak pembelajaran PJBL, mulai dari pertama sampai terakhir ya kan, menyajikan hasil. Discovery ini penemuan terbimbing, perbedaan dengan inquiry itu hanya terletak kepada keikutsertaan guru dalam memfasilitasi. Jadi kalau memfasilitasi ini lebih mengarah kepada discovery learning. Ibu Bapak nomor 6 silakan, kira-kira jawabannya apa? Masih ingat ya PBL? PBL itu problem based learning di mana memiliki 5 fase atau sintak. Sebenarnya apa tuh bedanya metode dengan model? Kalau metode itu tahapan pembelajaran yang sering dilakukan oleh guru. Berarti kalau demonstrasi itu maka metode namanya, bukan model. Kalau model itu punya fase atau sintak, di mana fase dan sintak ini atau sintak ini tidak boleh diloncati, harus berurutan ya, itu bedanya. Nah, di sini nomor 6 kira-kira jawabannya apa Ibu Bapak? Tidak ada, Pak. Oke, betul, tak ada. Tidak Mengapa? ada. Mengapa? Coba. Karena orientasi masalah. Dua, Berbasis Dua, masalah yang satu. pertama apa toh? 4. 2, 1. Sintak PBL yang pertama adalah orientasi siswa ya pada masalah. Gimana? Berarti 2 ya. Oke, nomor 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Ada Ya. nggak ya kira-kira? 21. Nggak ada. 2, 1. Ada, 1 ya. Sekarang yang Ya. ketiga, membimbing penyelidikan individual. Ada nggak? 3, Pak. 3. Ada. Ya. Sekarang nomor 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Ada. Ada. Yang kelima,
menganalisa dan mengevaluasi proses. Ada Nggak nggak? ada, Pak. Tidak Nggak ada. ada. Nah, alhamdulillah Ah, Ibu Bapak telah memahami sintak di dalam PBL karena di siklus 1 dan 2 Ibu Bapak telah mengimplementasikan model ini, betul ya? ya. Oke, lanjut nomor 7 Ibu Bapak. Pendekatan tes ini menggunakan norma. Nah, kata kuncinya di norma. Maka jawabannya adalah Penilaian acuan norma. oke, Otentik. penilaian acuan norma ya. Ya. Jawabannya do. Oh, norma ya. Ya. Ibu Bapak biasanya di dalam soal yang panjang itu ada kata kuncinya. Sehingga jawab diprediksi sebenarnya. Nomor 8 Ibu Bapak silakan. Apa Ibu Bapak? Project. C. Project based learning. Project based learning. Alasannya apa? Kontekstual. Alasannya Nah, kontekstual. betul kontekstual teacher learning. Berarti Memanfaatkan sesuai lingkungan. dengan betul memanfaatkan sekali lingkungan. memanfaatkan lingkungan Lingkungan sekitar Ibu sekitar. Bapak. Iya. Jadi memang kontekstual ini bagaimana upaya kita untuk memanfaatkan hal-hal yang berada di sekeliling peserta didik. Betul sekali. Nomor 9 Ibu Bapak silakan. Ini SJT ya. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya. Nah, kira-kira apa ya Ibu Bapak? Jawabannya adalah yang paling benar, mendekati benar adalah memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal penting, ya. Kalau dipanggil keduanya akan berseteru kembali, ya. Maka jawaban yang diminta berdasarkan alur dari soal itu adalah A, Ibu Bapak, memberitahukan pada salah satu pihak, ya. Nomor 10 silakan Ibu Bapak. Nah, ini kata kuncinya adalah guru sebagai fasilitator di mana lebih mengarah kepada memanusiakan manusia, kata kuncinya. Memahami perilaku belajar. Humanistik. Humanistik ya. Humanistik. Kan kata kunci humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia atau berpendapat bahwa di dalam pembelajaran guru itu memegang sebagai fasilitator maupun motivator, ya. Kalau konstruktivistik itu teori belajar yang bahwa belajar itu sebagai sebuah proses di mana anak-anak mengkonstruk, ya kan? Kalau kognitif itu bahwa belajar tidak hanya sebagai perubahan tingkah laku, tetapi proses bagaimana anak-anak bisa mengorganisir. Ya, nativistik itu terkait dengan tadi bahwa anak itu punya hal sejak sebelum dia lahir, ya kan? Kalau yang E ini apa? Sibernetik, Bapak Ibu. Teknologi. Oke, sibernetik itu sebenarnya lebih mengarah kepada penggunaan teknologi dan komunikasi. Kalau kita lihat TPACK itu masuk di sini. Teknologi pedagogik and content knowledge-nya masuk, ya. E. Lanjut nomor 11 Ibu Bapak, sebagai seorang ketua kelompok kerja guru ketika saya akan Oke, betul. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Betul sekali. Jawabannya adalah E, Ibu Bapak. Nomor 12, Ibu Bapak, silakan. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, ekonomi. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya E. Nanti di dalam kami juga akan nge-share kuncinya Ibu Bapak ya. Jangan khawatir, nggak usah ditulis. Nanti Ibu Bapak mendapatkan pembahasan ini, soal dan kuncinya di dalam grup ya, nanti kita share. Nomor 12 E. Nomor 13 sama, mohon maaf. Nomor 14 Ibu Bapak silakan. Nomor 14.
Gambar. terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. C. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas, ya kan? Kira-kira mana yang benar ya? D. C. Ada yang E? Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat kegiatan kebersihan. E. Di sini menurut soal alur yang dimau itu B. Jadi guru melakukan evaluasi keterlibatan. Contoh, ketika nanti kita ngecek penuntasan piketnya, misalkan kita ngecek bukunya belum rapi. Ini bagian siapa bukunya? Oh, belum ditata. Lah ini namanya evaluasi keterlibatan. Jurkan dalam soal, sebelum memberikan teguran, guru melakukan evaluasi keterlibatan, ya, dengan cara tadi, ya kan? Itu Ibu Bapak. Di dalam kunci sudah kita bahas, silakan dibaca. Lanjut nomor 15, silakan Ibu Bapak baca. X adalah guru di suatu sekolah SD favorit. X mempunyai seseorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada orang tua beberapa murid. E. kira-kira E. E. nomor 15, betul. Mengajak. Jawabannya E. E. Teman melapor kepada kepala Mengajak sekolah dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah untuk mencari yang solusinya. membantu ke Betul solusi. sekali. Ini memang dianggap sebagai cara yang paling efektif, Ibu Bapak, di dalam situasi deskripsi soal 15. Nomor 16, silakan dibaca, Ibu Bapak. Oke, jawaban yang paling benar itu A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah. Anak berkebutuhan khusus. Anak, iya, betul. Iya. Betul sekali, Ibu Bapak. Nomor 17, silakan. C. Apa Ibu Bapak? Nomor 17. Di sini kata kuncinya 5 kriteria penilaian teman sejawat. Maka jawabannya juga C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria. Jawabannya C ya. Betul sekali, terima kasih. Saya uraikan di dalam kunci, silakan dibaca. Nomor 18, silakan Ibu Bapak. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, ini SJT kepribadian, yang mana kalau kita lihat guru itu harus baik ya. Jawabannya menerima sepenuh keputusan kelompok dan melaksanakan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Betul sekali. Jadi menurut alur soal nomor 18, E jawabannya. 19, Ibu Bapak, silakan. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Guru tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, Memanfaatkan alam sekitar sekolah. betul sekali, alam sekitar. Jawabannya A ya. Nomor 20, silakan Ibu Bapak. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang. E. Nomor 20 jawabannya E. yang paling halus, Sama yang guru paling BK, Anda enak sebagai kelas menurut alurnya memperhatikan itu ya, kelompok Bapak. Bersama guru BK, Sesuai Anda data-data. sebagai wali kelas, iya, sesuai dengan data-data, betul sekali. Jadi keputusannya itu objektif ya, bukan subjektif, tetapi objektif. Jawabannya E ya. Oke, 21 silakan dibaca Ibu Bapak.
Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT yang mewadahi PGRI. Jawabannya C. C. yang paling betul jawabannya memang C, Ibu Bapak. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana, ya kan? Jangan sampai A, Ibu Bapak ya, karena kalau kita mendukung sepenuhnya dengan terjun, itu nanti dikenakan disiplin ASN ya. Tapi yang betul adalah C, menaruh simpati saja, ya kan? Jawaban nomor 22, silakan Ibu Bapak, 22. Pembelajaran dilakukan guru. Nah, guru sebagai fasilitator tadi apa ya jawabannya? Humanisme. Humanisme, betul Iya. sekali. Kalau behavioristik itu bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang diamati dan diukur, yaitu adanya stimulus dan respon. Kalau konstruktivistik itu membangun pengetahuannya sendiri, namanya mengkonstruk itu membangun. Ya, jawabannya A. Lanjut nomor 23, silakan Ibu Bapak. Nah, ini taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom, di mana menurut Bloom itu memahami itu C2, level kognitif C2. Sedangkan guru ini ingin menaikkan ke dalam C6. Ingat bahwa C6 ini lotnya ya, kalau C2 ini lot, ya, low order thinking skill. Kalau hotnya high order thinking skill. Maka karena mencipta, meng-create, maka jawabannya adalah menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Ya, mengelompokkan ini masih di bawah C5, ya kan? Jawabannya E, Bu Bapak. 24 silakan. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman. Nah, apa kira-kira? Pembuktian, kata kunci di pembuktian. Betul sekali. Discovery learning, pembuktian. Jadi di sini lebih condong mengarah kepada keikutsertaan guru ya. Kegiatan berpedoman pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh guru. Jadi ada kehadiran guru ya. Jawabannya Do. Kalau kooperatif ini berarti pengorganisasian kelas dengan kelompok. Kalau inquiry ini adalah merupakan metode pembelajaran berpikir kritis, penemuan memecahkan masalah sendiri. Kalau kontekstual berkaitan dengan lingkungan siswa. Jawabannya Do. 25 Ibu Bapak, ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP, nah tadi evaluasi formatif tadi yang saya terangkan di awal. Formatif itu kan ada dua, formatif awal pembelajaran dan proses pembelajaran. Ini yang ditanyakan adalah formatif proses pembelajaran. Maka jawabannya adalah betul sekali, memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jadi instrumennya bisa menggunakan penilaian diri atau self-assessment. Bisa juga menggunakan penilaian teman sejawat atau per-evaluation. 26, silakan Ibu Bapak baca. Mengidentifikasi ya berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Ceritakan pengalamanmu belum bisa. Yang betul C, tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga. Ya, betul sekali. Karena ini mengidentifikasi, ya kan? IPK itu ciri-cirinya adalah sesuatu yang dapat diukur menggunakan kata kerja operasional. Dan ini lebih mengarah kepada KKO-nya mengidentifikasi. Maka jawabannya C. 27 Ibu Bapak silakan. Disajikan tes kasus keterbelakangan pendidikan. Nah, uraian. Oke, uraian. Jadi uraian ini adalah merupakan tipe soal yang dapat memberikan kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik. Ya. Nomor 28, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Ya.
Ternyata kalau dilihat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu keturunan, pengasuhan dan lingkungan, di mana keluarga ini memegang faktor penting di dalam rangka untuk perkembangan kognitif anak. Kemudian pembentukannya dari mana? Dari luar diri seseorang. Jadi minat, bakat, kebebasan itu adalah merupakan bagian dari perkembangan anak. Nah di sini perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya do. Lanjut 29 Ibu Bapak silakan. Kenyataan yang tidak dapat berkaitan A, Pak. C. Ibu Bapak nomor 29. Jadi kalau kita lihat penilaian sikap ya, penilaian sikap ini kalau di dalam kurikulum 2013 ada sikap religi dan sosial ya. Nomor 29 jawabannya adalah A Ibu Bapak ya. Hasil observasi oleh pendidik selama 1 semester. Lanjut 30 Ibu Bapak silakan. Tugas di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial silih berganti. Kira-kira nomor 30 apa? E, Pak. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. Betul sekali. Lanjut nomor 31. Ini sintak model discovery learning ya. Yang betul adalah A, D, ya kan? A, D, stimulus, identifikasi, kemudian Sudah ada data. tulisannya itu, Pak. Sudah Ya. ada angkanya. Oke, berarti Ibu sangat teliti. Sebenarnya sudah kita berikan petunjuknya sebenarnya. Karena pada pertemuan pertama ini sengaja kita gridkan di C2, C3. Nah, belum sampai di C6, C5 ya. Ibu Bapak masih kita stimulus. Jawabannya 31 adalah C. Betul sekali. 32. Saya adalah seorang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima tugas, jawabannya apa Ibu Bapak? Maka saya akan mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Betul sekali. 33, Ibu Bapak silakan. Ryan. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru geografi adalah siswa dapat menguasai, jawabannya apa? Uraian. Oke, uraian. Betul sekali. 34. Uraian. Ini kata kuncinya ada di sepakatan ya. Maka jawabannya Konsensus. oke, konsensus. Betul sekali. C ya. Sorry. 35. Nah, kegiatan pembelajaran matematika konsep trapesium sama kaki, Ibu Bapak. Jawabannya adalah B. yang betul B, membawa B. contoh ya, betul sekali. 36. Nah, ini komunikasi, berarti kompetensi yang mana? Komunikasi. Sosial. Sosial, betul sekali. 37. Komunikasi mengembangkan diri adalah kompetensi. Profesional. Profesional. Oke, kalau profesional lebih mengarah kepada keprofesian ya. Ya. 38 Ibu Bapak, silakan. Menerapkan berbagai pendekatan. Maka ini penguasaan pada teori belajar ya, betul. Teori belajar. Ini lebih mudah. 39. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian. Nah, apa kira-kira Ibu Bapak?
memanfaatkan hasil refleksi jawabannya A ya, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan. Jadi refleksi ini dilakukan untuk menelusuri sejauh mana anak-anak mencapai pembelajaran tersebut ya. Maka kita gunakan pertanyaan terarah. Pada saat kita merefleksi siswa, maka gunakanlah pertanyaan yang terarah. Ya. 40 terakhir Ibu Bapak, ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Tindakan yang Anda lakukan adalah iya, memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajar. Yeah, Bobby Valentino.